Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iko Mananda Winenda dari kelas 12 IPB 1, nomor absen 10. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu topik yang sudah diberikan oleh Bu Guru Antropologi, yaitu peran media sosial di era globalisasi pada remaja di Surakarta, suatu kajian teoritas dan praktis terhadap remaja dalam perspektif perubahan sosial. Nah, sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Iko Mananda Binenda. Lalu ada I Gede Suartawan. Selanjutnya ada Ide Bagus Gede Ganda Keniten. Lalu ada Nikadek Suci Pratiwi. Selanjutnya Niputu Cindi Ekaryani. Dan yang terakhir Niputu Sinta Widiawati. Nah, di kesempatan kali ini juga saya akan membahas 5 hal mengenai materi yang saya dapatkan, yaitu yang pertama ada perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada materi yang saya dapatkan. Yang kedua, ada faktor apa yang menyebabkan terjadi perubahan di materi saya, baik faktor eksternal maupun internal. Yang ketiga, ada dampak perubahan positif maupun negatif dari perubahan di materi kelompok saya. Yang keempat, ada faktor pendorong terjadinya perubahan di materi kelompok saya. Dan yang terakhir, bentuk perubahan yang terjadi di materi kelompok saya. Nah, supaya tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas dari nomor yang pertama. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Gede Ganda Keniten, absen 16. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu analisislah perubahan-perubahan apa saja yang sedang terjadi. Jawabannya yaitu perubahan kebudayaan pada masyarakat yang menyebabkan perubahan perilaku yang dilakukan seperti cara berpakaian, berkomunikasi atau berbicara dan masuk identitas budaya seseorang yang membuat mereka lupa dengan budaya mereka sendiri. Padahal Indonesia terkenal dengan cara berpakaian sopan santun. Namun sekarang dengan adanya pengaruh globalisasi yang menyebabkan cara berpakaian yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Ini disebabkan karena pengaruh globalisasi yang membuat banyak anak muda yang kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Selain itu juga ada perubahan sosial dari segi sikap, di mana mereka menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka serta mencontoh apa yang mereka lihat di media sosial. Nah, itu tadi pembahasan dari soal yang pertama. Lanjut soal yang kedua. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan yaitu faktor internet dan penemuan baru, contohnya yaitu kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia dan mengakses media sosial ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat biasa, melainkan juga seperti para pejabat negara dan para orang-orang kelas elit. Akibat adanya media sosial secara langsung memunculkan adanya perubahan di dalam masyarakat, yaitu perubahan kebudayaan, perubahan pada gaya hidup mereka, dan perubahan-perubahan lainnya. Contoh itu gaya berkomunikasi dulu. Jika kita berbicara suatu atau hanya untuk bercerita, kita membutuhkan waktu untuk saling bertemu. Namun setelah adanya media sosial, kita dapat berkomunikasi antara satu dan lainnya hanya melalui fitur chatting melalui media sosial seperti BBM, Line, WA, dan lainnya. Banyak dari para remaja mengakui bahwa mereka lebih senang berkomunikasi melalui media sosial karena dapat menghemat waktu tanpa harus bertatap muka, sehingga secara tidak langsung hal ini telah merubah gaya kita berkomunikasi dan berinteraksi. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Niputu Cindi Ekaryani, absen 28 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dan positif dari perubahan. Dampak positif yaitu perkembangan zaman yang pesanan buat orang berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang canggih. Sebagian dari modernitas serta mempengaruhi berbagai aspek kebudayaan dan kehidupan. Kemudahan mengakses internet menjadi semakin mudahnya orang-orang untuk mengetahui perkembangan dunia. Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet,
menjadi makanan sehari-hari orang-orang di era globalisasi sekarang ini. Dampak negatif. Dampak negatifnya perubahan pada remaja khususnya terlihat pada kebudayaan. Perubahan ini bisa jadi satu set perubahan perilaku yang mudah dilakukan. Misalnya dalam cara berbicara atau berkomunikasi, berpakaian, makanan, dan masuk identitas budaya seseorang. Seolah-olah mereka lupa akan budaya mereka sendiri dan lebih senang menerapkan kebudayaan asing dalam kehidupan mereka. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup sebuah bagian yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, bahkan perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. Dari cara berpakaian, banyak remaja-remaja kita yang berdandan dan meniru kebudayaan barat mereka. Menggunakan pakaian yang minim bahan, di mana mereka memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Padahal cara berpakaian tersebut jelas tidak sesuai dengan kebutuhannya kita. Tidak ketinggalan gaya rambut dicat. Mengikuti kebudayaan barat yang mayoritas orang-orang di sana adalah berambut pirang. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Bahkan banyak remaja yang juga malu untuk memakai pakaian budaya kita. Seperti misalnya batik dalam saran yang banyak, namun ada yang tidak mau memakai batik karena mungkin dianggap tidak modis. Padahal batik merupakan cara khas Indonesia. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang dimana para anak muda kebudayaan barat melalui media sosial yang mereka miliki tidak karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka serta mencontoh apa yang mereka lihat di media sosial mereka serta tidak menutup kemungkinan banyak dari pengguna media sosial menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk media sosial saja. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Niketik Sinta Widiawati, absen 22. Di sini saya akan memberikan jawaban nomor 4, yaitu faktor pendorong terjadinya perubahan peran media sosial di era globalisasi pada remaja di Surakarta. Suatu kajian teoritis dan praktis terhadap remaja dalam perspektif perubahan sosial adalah salah satunya sistem pendidikan formal yang maju dijelaskan. Pendidikan mengajarkan beraneka macam kemampuan kepada individu dengan adanya media sosial. Di era globalisasi pada remaja dapat mempengaruhi pendidikan yang ada, yang memudahkan remaja untuk mengetahui perkembangan di dunia, dan dapat mempermudah masyarakat desa untuk mengakses pembelajaran yang ada melalui sistem teknologi. Selain itu, faktor pendorong lainnya adalah sistem terbuka lapisan masyarakat. Dijelaskan bahwa memberikan kesempatan secara luas kepada para individu untuk maju sesuai dengan kemampuannya, merubah kebiasaan masyarakat dari segi tatanan hidup hingga pola pikir, dapat memunculkan ide-ide yang mengembangkan cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru di masyarakat. dan yang terakhir, ini dia. Perkenalkan, nama saya Niketik Sinta absen 20. Di sini saya akan memaparkan jawaban nomor 5, yaitu analislah bentuk perubahan yang terjadi. Menurut kelompok kami, ada 4 bentuk perubahan, yaitu perubahan pola interaksi. Para remaja mengaku mereka dapat menggunakan internet untuk membuka wawasan dan memperluas pergaulan dan pertemanan mereka. Yang kedua, perubahan cara berpakaian. Ada beberapa dari mereka yang bergaya dengan rambut mereka yang dicat beraneka warna mengikuti kebudayaan barat. Kemudian yang ketiga, perubahan gaya berkomunikasi. Dulu jika kita ingin berbicara sesuatu atau hanya untuk bercerita, kita membutuhkan waktu untuk saling bertemu. Namun setelah adanya media sosial, kita dapat berkomunikasi melalui via WA atau BBM. Kemudian yang terakhir, perubahan pola perilaku. Dengan berkembangnya media sosial sekarang ini, orang-orang tidak hanya dapat berkomunikasi, namun juga bertransaksi jual beli, hingga hal ini menimbulkan perubahan dalam bertransaksi. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok saya. Apabila ada salah kata dan hal yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kemudian. Untuk itu, sekian, terima kasih.